Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya, Sigit NTS. Dalam video kali ini saya akan bahas sebuah kasus yang cukup menyayat hati nih, Mang. Dan kasus ini terjadi pada tahun 2008 lalu, yang menewaskan seorang gadis cantik mahasiswa Universitas Indonesia. Dia adalah Anita Rahmat, berusia 19 tahun, dan Anita ini merupakan seorang perempuan cantik yang tinggal bersama dengan keluarganya di sebuah rumah mewah di daerah Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Anita ini mengambil jurusan ilmu sosial dan ilmu politik di Universitas Indonesia. Anita dikenal sebagai seorang anak yang humble, baik, pintar, dan pekerja keras, Dimang. Pada suatu hari, Anita ini berkenalan nih dengan seorang pria yang bernama Mulyadi Dwi Asmoro alias Acong, berusia 24 tahun dan merupakan pria yang tidak memiliki pekerjaan, Ma. Anita ini kenal dengan Acong melalui aplikasi chatting, Ma. Selain itu, Anita juga menjalin perkenalan dengan pria lain yang bernama Yohanes Martinus alias Dado, yang berusia 21 tahun. Sama nih seperti Acong, Dado ini tidak mempunyai pekerjaan, yang mana diketahui Acong ini merupakan teman dekat nih dari Dado. Acong dan Dado ini hanya menghabiskan waktu untuk nongkrong-nongkrong dan main game aja. Hal itulah yang membuat Acong dan Dado merasakan beratnya hidup di kota besar. Pada tanggal 23 Januari tahun 2008, di sebuah warung roti bakar yang berlokasi di Depok, Dado saat itu sedang menghabiskan waktunya nih untuk nongkrong-nongkrong bersama dengan sahabatnya, yaitu Acong. Di tengah kegiatan nongkrong-nongkrong tersebut, Dado yang saat itu tidak memiliki uang, mengajak sahabatnya nih untuk melakukan pencurian. Niatan untuk melakukan pencurian dilakukan karena pada saat itu Dado memiliki hutang nih, sebesar 2,5 juta untuk usaha sablon ke seorang teman. Namun sayangnya, usaha sablon yang dirintis Dado tidak membuahkan hasil dan bangkrut nih, Mang. Sehingga Dado pun kebingungan nih untuk membayar hutang kepada temannya itu. Dan karena hutang tersebutlah, Dado kemudian berinisiatif untuk melakukan pencurian agar dapat membayar hutang yang melilitnya. Acong yang saat itu mendengarkan bujuk rayu dari Dado langsung menyetujui ajakan tersebut, dikarenakan dirinya juga yang tidak memiliki uang. Sehingga ajakan Dado tersebut menjadi angin segar nih yang cukup menjanjikan bagi Acong. Karena keduanya sudah sepakat dan saling kenal, sehingga mereka ini tidak memikirkan nih apa akibat dari usulan tersebut. Nah, Dado dan Acong itu mulai mencari target nih, siapa yang layak menjadi korban dari mereka. Sampai pada akhirnya nih, mereka ini memutuskan untuk menjadikan Anita sebagai sasaran pencurian. Hal tersebut dilakukan bukan tanpa alasan nih, Mang. Selain karena mereka bertiga memiliki hubungan pertemanan yang cukup dekat, Dado dan Acong beranggapan bahwa Anita memiliki harta benda yang menggiurkan untuk dijadikan target pencurian, Mang. Diketahui Anita kemana-mana selalu menggunakan sebuah mobil pemberian dari keluarganya. Sehingga niatan ingin menguasai harta itulah yang membuat keduanya semakin menggebu-gebu untuk menjadikan Anita sebagai target dari kedua orang tersebut. Dado dan Acong kemudian merancang sebuah siasat jahat dan memancing Anita masuk ke dalam perangkap mereka. Kemudian pada hari Senin tanggal 28 Januari tahun 2008, jam 4 sore, Dado menghubungi Anita nih melalui panggilan telepon dan meminta Anita untuk menjemputnya di halte Universitas Pancasila yang lokasinya tidak jauh nih dari rumah Anita. Sementara itu Acong sudah berangkat menuju ke sebuah mall yang berada di daerah Cijantung, Jakarta Timur. Dado yang saat itu sudah dijemput oleh Anita langsung mengajaknya untuk menemui Acong di sebuah mall yang ada di Cijantung, Jakarta Timur. Ajakan tersebut disetujui nih oleh Anita. Kemudian Anita langsung meminta Dado untuk mengemudikan mobil Honda Jazz miliknya. Sesampainya di mall tersebut, Dado dan Anita ini langsung menghampiri Acong yang kebetulan memang sudah ada di dalam mall tersebut. Namun rupanya saat itu Acong tidak sendirian nih, Mang. Acong mengajak seorang temannya yang bernama Maulana alias Item, berusia 25 tahun. Setelah itu mereka berempat langsung pergi nih ke sebuah tempat makan yang berada di dalam mall tersebut. Di tengah kegiatan makan-makan tersebut, Anita yang sedang asik bercengkrama tidak menaruh curiga nih sedikit pun kepada Dado dan Acong. Acong terus-menerus nih mengajak Anita untuk mengobrol sekaligus mengalihkan perhatiannya. Sehingga Anita ini tidak menyadari nih jika kunci mobilnya dibawa oleh Dado.
Dado kemudian berpamitan nih ingin pergi ke kamar mandi sebentar. Namun itu semua hanyalah sebuah alasan. Dado membawa kunci mobil Anita untuk dibuatkan duplikatnya, Mang. Sehingga memudahkan niatan mereka untuk menguasai harta benda gadis tersebut. Sembari menunggu kedatangan Dado, Acong ini menawarkan sebuah pekerjaan kepada Anita untuk menjadi seorang sales promotion girl atau SBG. Dan tawaran itu langsung nih disetujui oleh Anita. Kemudian menjelang maghrib, mereka berempat kemudian bergegas nih meninggalkan mall tersebut untuk menuju ke Mall Arta Gading, Jakarta Utara. Karena Acong ingin mengenalkan Anita dengan pemilik rumah produksi yang sedang mencari SPG. Di tengah perjalanan menuju ke Mall Arta Gading, Anita ini meminta diantarkan terlebih dahulu nih, Mak, ke rumah tantenya yang berada di perumahan Rapresia. Permintaan itu pun langsung disetujui oleh Acong dan Dado karena mereka berniat menggasak mobil itu di sana nih, Mak. Namun aksi tersebut terpaksa nih batal karena ternyata rumah tante Anita sedang ramai. Padahal Acong saat itu sudah siap nih beraksi dengan kunci duplikat yang sudah disiapkan saat mereka berada di mall. Setelah urusan di rumah tante Anita beres, ketiga pemuda itu dengan perasaan kesal terpaksa mengantarkan Anita ke Mall Arta Gading seperti yang sudah dijanjikan kepada Anita. Sesampainya di mall tersebut, mereka bertiga hanya mengajak Anita ini untuk berputar-putar nih tidak jelas di daerah mall. Dan dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal. Dengan berpindahnya lokasi, ketiga pemuda itu berharap nih dapat menggasak mobil Anita di Mall Arta Gading tersebut, Mang. Namun aksi itu lagi-lagi gagal nih, karena hari itu sudah semakin malam dan mereka takut apabila aksinya diketahui oleh orang lain. Merasa capek serta kesal dibohongi oleh Acong, Anita pun kemudian mengajak ketiganya untuk pulang, Mang. Pada saat mereka berada di dalam mobil menuju perjalanan pulang, Anita yang sedang marah karena merasa dibohongi oleh Acong, langsung nih memaki-maki Acong dengan kata-kata yang cukup kasar, Mang. Tidak hanya itu, Anita juga sempat nih membuka aib Acong yang memang sudah lama menaruh hati kepada Anita. Merasa tidak terima diperlakukan seperti itu, Acong yang saat itu duduk di sebelah Anita langsung mulut Anita dengan lakban. Tindakan tersebut juga langsung nih mendapat perlawanan dari Anita. Anita kemudian meminta bantuan kepada Dado dan Item yang berada di bangku depan untuk menolongnya. Namun bukannya membantu Anita, Dado dan Item justru ikut membantu Acong untuk gadis cantik itu di dalam mobil, Mang. Mereka bertiga kemudian di bagian kepala dan mencengkeram lehernya Anita hingga akhirnya Anita pun menghembuskan nafas terakhirnya. Mengetahui bahwa Anita telah tiada, seketika itu juga ketiganya pun langsung nih panik ketakutan. Awalnya ketika pemuda tersebut berencana nih menghilangkan jejak penghilangan nyawa itu dengan kawasan Marunda, Jakarta Utara. Namun niatan tersebut diurungkan nih, Mang. Karena mereka takut ada razia dari pihak kepolisian di jalanan. Sehingga akhirnya mereka memutuskan nih untuk membuang ke daerah Cimanggis, Depok. Mereka pun bergegas nih mengemudikan Honda Jazz milik Anita menuju ke sebuah parit yang berada di Jalan Sumur Bandung, Harjamukti, Cimanggis, Depok. Sesampainya di sana, sebelum Acong sempat nih mengambil handphone, dompet, serta perhiasan yang menempel di tubuh Anita. Kemudian langsung dibuang begitu saja dan ketiganya pergi melarikan diri. Keesokan harinya, pada tanggal 29 Januari tahun 2008, sekitar jam 6 pagi, ada seorang tukang ojek nih yang melewati daerah tersebut dan dikagetkan dengan penemuan yang dia tidak kenal. Tukang ojek itu pun langsung nih melaporkan penemuan tersebut ke warga sekitar dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Pihak kepolisian yang mendapat laporan pun segera nih mendatangi lokasi. Kemudian pihak kepolisian langsung mengevakuasi tubuh tersebut ke rumah sakit. Pihak kepolisian juga segera nih melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa saksi-saksi di tempat kejadian perkara tersebut. Kemudian berita penemuan tubuh itu pun segera menggegerkan warga sekitar sehingga masyarakat berbondong-bondong nih mendatangi lokasi penemuan tersebut. Kejadian itu pun langsung nih diliput oleh media Indonesia. Keluarga Anita yang pada saat itu sedang menonton berita, segera menyadari nih bahwa ciri-ciri yang disebutkan oleh pihak kepolisian sama persis dengan anak kandungnya. Pihak keluarga langsung bergegas nih mendatangi rumah sakit untuk mengkonfirmasi jasad tersebut. Pada saat di rumah sakit, pihak keluarga menangis histeris
Karena jasad tersebut memang Anita, Mang. Pihak keluarga pun segera nih dimintai keterangan oleh pihak kepolisian guna mengungkap nih siapa pelaku penghilangan nyawa ini. Pihak kepolisian yang menangani kasus tersebut sebenarnya sempat nih menemui jalan buntu, Mang. Namun kasus tersebut dapat terungkap setelah sang ayah kandung meminta printout dari provider yang digunakan oleh anaknya. Berdasarkan hasil printout tersebutlah, akhirnya pihak aparat kepolisian berhasil nih melacak nomor telepon yang sempat menghubungi Anita sesaat sebelum Anita pergi meninggalkan rumah. Dan tidak butuh waktu yang lama nih bagi pihak kepolisian, atau 10 jam dari hasil printout itu keluar, pada tanggal 5 Februari tahun 2008, pihak kepolisian berhasil nih menangkap ketiganya di tempat yang berbeda. Yang pertama kali ditangkap adalah Dado. Dado ini ditangkap di sebuah warnet yang berada di Kampung Sawah, Jagakarsa. Pada saat penangkapan, Dado tidak mengakui nih jika ia merupakan pelaku tindak pidana tersebut. Namun Dado tidak dapat mengelak nih, Mang, saat pihak kepolisian menemukan gantungan kunci mobil milik Anita. Dado akhirnya mengakui nih bahwa ia telah menghilangkan nyawa Anita bersama dengan teman-temannya, yaitu Acong dan Item. Pihak kepolisian kemudian bergerak nih menangkap Acong di daerah Sunter, Jakarta Utara. Kemudian Maulana alias Item ditangkap di Gang Rambutan, Cipayung, Jakarta Timur. Pihak kepolisian pun langsung nih membawa ketiga terduga pelaku tersebut ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Pada saat diinterogasi, mereka bertiga ini saling tunjuk nih satu sama lain. Siapa yang menjadi dalang di balik kasus tersebut. Dan untuk motifnya nih, Dado dan Acong mengaku bahwa mereka ingin menguasai harta benda milik korban demi membayar hutang mereka. Pihak kepolisian menjerat ketiganya dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, dan pasal 365 KUHP tentang pencurian disertai dengan kekerasan. Kemudian pada tanggal 18 September tahun 2008, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok menjatuhkan vonis hukuman mati kepada ketiga terdakwa. Later. Oke, Mang, itulah sebuah kasus penghilangan nyawa yang menimpa Anita Rahmat. Gue berharap kasus seperti ini tidak akan pernah terulang kembali, Mang. Dan semoga orang-orang yang ditinggalkan diberi ketabahan serta doa terbaik untuk korban Anita Rahmat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dari kasus ini mengajarkan kita nih bahwa kita ini harus lebih hati-hati dan waspada terhadap siapapun juga, Mang. Karena kejahatan ini bisa terjadi bukan karena ada niat pelaku, tapi bisa juga terjadi karena adanya kesempatan. Oke, Mang, sekian video dari saya. Thanks banget udah nonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye.